Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas dari awal, dari dasar tentang Microsoft Office. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita tentunya harus menginstal Microsoft Office ini terlebih dahulu di laptop atau komputer kita. Jadi kita bisa download langsung dari website aslinya, atau mungkin kita bisa beli di berbagai toko offline maupun online. Oke, selanjutnya saya anggap ini sudah terinstall di komputernya masing-masing ya. Jadi biasanya kalau untuk Windows 10 ini kita klik di pojok itu udah nanti akan ada itu untuk program-program yang ada di dalam Microsoft Office yang terdiri dari Excel, Word, PowerPoint, dan yang lainnya ya, yang masuk di dalam paket pembelian tersebut. Baik, selanjutnya kita langsung buka aja untuk salah satu programnya, itu Microsoft Excel ya. Nah, setelah kita klik, kita buka, maka akan tampil yang seperti ini ya. Ini adalah media kerja atau worksheet dari Microsoft Excel. Terdiri dari ini disebutnya ribbon ya. Dari ribbon ini terdiri dari beberapa sub ya. Yang pertama ini file. Ini file ini isinya ya, misalnya kita membuat file baru, kita klik di new ini, kemudian ini open, misalnya kita membuka untuk file-file yang udah tersimpan dalam komputer maupun di cloud atau di flash disk dan sebagainya ya, media tempat penyimpanan. Kemudian ini untuk save, menyimpan, save as berarti simpan sebagai, mungkin kita mengganti dengan nama yang lain ya. Ini perintah print untuk eksekusi akhir sebagai produk dari hasil pekerjaan yang sudah kita buat. Share ini untuk berbagi, ekspor ini kita untuk menyimpan atau mengirimkan dalam bentuk yang lain daripada Excel ini ya. Nah, ini bisa berbagai macam bentuk ya. Oke, kita kembali. Nah, di ribbon ini terdiri, selain dari file tadi, kemudian masuk di awal itu pasti di menu home ya. Di menu home ini terdiri dari, di ribbonnya terdiri beberapa macam perintah yang biasa digunakan ya. Jadi home ini untuk yang biasa digunakan. Jadi di sini ada face ya, untuk menyimpan atau menempelkan ya file-file yang kita copy maupun yang kita cut atau kita pindahkan. Nah, di sini tepatnya. Kemudian ini untuk berkaitan dengan font atau jenis huruf ya. Nah, di sini untuk misalnya menebalkan, kita kasih contoh, kita ketikkan misalnya pada ya. Nah, ini setelah kita ketikkan seperti ini, nah ini jadi nanti akan tebal. Kalau ini nanti akan tebal miring. Kemudian ini tebal miring ada garis bawahnya. Oke. Ini pengenalan untuk di font ya. Kalau ini ya berarti untuk mewarnai ya, ini jadi warna kuning ya. Atau kalau kita ingin tidak berwarna, no fill ya. Kita hilangkan. Nah, kita kembalikan ya, tinggal diklik lagi. Seperti itu. Ini untuk font. Kemudian ini untuk alignment. Alignment ini kaitannya dengan tata letak ya. Misalnya ini kita besarkan ya. Nah, ini tata letaknya di bawah ya, karena ini. Tapi kalau kita ingin di tengah ya, ini tinggal diklik di tengah. Ini kalau untuk di atas. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ini untuk pemosisian di tengah ya, kalau ini rata kiri, nah kalau ini untuk rata kanan. Oke.
Untuk tabulasi itu merge nanti kita bahas lebih lanjutnya ya. Kemudian kalau ini untuk format hurufnya tadi ya, apakah general berarti secara umum. Di sini ada beberapa ya, ada nomor, nanti dirubah jadi format angka ya. Currency ini untuk format bentuk akuntansi atau bentuk uang seperti rupiah, dolar dan seterusnya. Ya, ini accounting ya. Ini short date berarti tanggal pendek, long date berarti tanggal panjang ya. Misalnya kita ketikkan di sini misalnya tanggal 1 bulan 2 tahun 2022 ya. Nah ini ya secara otomatis dia akan menjadi date atau tanggal. Nah kalau kita ingin panjang ya kita long date, berarti dengan harinya juga masuk di sini ya, dari Selasa 1 Februari 2022. Nah kalau kita ingin pendek ya kita short date. Nah seperti ini hanya tanggalnya saja, seperti itu. Kemudian conditional formatting ya, ini untuk memformat nanti kalau dalam pengolahan data selanjutnya ya. Nah ini ada di home. Kemudian kalau insert itu berarti memasukkan. Nah di sini mindset kita arahkan untuk memasukkan sesuatu ke dalam sheet ini. Jadi kalau misalnya gambar ya berarti memasukkan gambar. Nah letaknya misalnya di sini ya. Di sini ada picture berarti masukkan gambar, di save berarti bentuk-bentuk ya. Ini smart art berarti ya seperti untuk struktur dan sebagainya ya. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk ini untuk chart ini untuk membuat tabel bentuk chart ya. Yang biasanya ini digunakan untuk tabulasi seperti itu. Kemudian ini juga sama ya. Kemudian ini link untuk nanti eksekusi atau penggunaan selanjutnya untuk akan kita bahas di berikutnya. Ini kita baru sampai tahap pengenalan ribbon dulu ya. Kemudian ini page layout. Page layout berarti kaitannya dengan tampilan atau pengaturan kertas yang akan kita eksekusi ya. Nah, di sini untuk margin berarti kan untuk ukuran pengetikan kaitannya dengan kertas ya. Seperti itu orientasi ya, untuk bentuk nanti kertas yang akan kita print itu bentuknya seperti apa. Portrait itu berdiri, landscape itu berarti bentuk tidur ya. Untuk size-nya di sini jenis kertas yang akan kita gunakan, jenis kertas apa. Di sini secara default saya gunakan A4 ini kertasnya yang umum digunakan ya. Terus print area ya ini juga sama, kita jadi daerah yang akan terprint. Seandainya kita tidak menghendaki seluruh area di print atau kita batasi ya, di sini letaknya brick ini berarti untuk langsung melangkah ke halaman berikutnya dan seterusnya. Ini sedikit pengenalan tentang page layout ya di ribbon ini. Kemudian formula ini kaitannya dengan rumus-rumus. Nah di sini berbagai macam rumus ada ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ribbon selanjutnya adalah data. Data ini ya ini sangat penting ya. Terutama misalnya dalam kita memfilter di sini ya. Ini untuk memfilter atau mengurutkan data ya, atau memfilter data yang kita butuhkan. Misalnya kita punya data tanggal atau bulan ya. Sebenarnya bulan itu ada 12. Nah, kita hanya ingin yang bulan Januari saja atau apa ya, ini nanti kita bisa atur di sini. Ini untuk data tools, ini untuk merubah format dari teks ke kolom dan seterusnya ya. Ini group, jadi pengelompokan. Ini untuk menyatukan, untuk memisahkan, men-split data dan yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ini review itu untuk pengecekan kembali, misalnya di dalam pengetikan atau apa itu jenis pengejaan ya, atau
kamus. Nah ini ya, biasanya ini banyak digunakan di Word ya, tapi ya di Excel juga sama seperti itu. Kemudian ini view, di view ini ya ini untuk tampilan. Sebenarnya menu view yang ini juga sudah ada di bawah ini sama ya. Ini view-nya akan berubah ya. Ini break ya, jadi apa yang ditampilkan ada areal yang akan di print ya. Kalau ini normal secara keseluruhan. Nah kemudian ini formula bar berarti supaya menampilkan. Jadi view itu adalah untuk menampilkan, kaitannya untuk penampilan saat kita membaca, dan seperti ini juga untuk Frigifence ini saat kita mengecek dan seterusnya ya. Ini reading layout juga sama supaya memudahkan kita. Misalnya kalau seandainya kita klik enable ya. Jadi di mana kita data diklik, dia akan langsung kita tahu di mana kolom maupun barisnya untuk data tersebut, sehingga memudahkan dalam pengecekan ya. Oke, kita enable-nya hilangkan lagi. Lanjutnya untuk developer option. Nah, developer option ini kalau saat awal kali kita menginstalkan mungkin tidak muncul ya. Tapi untuk bisa memunculkannya, developer option ini ya ini masuk ke makros atau nanti lanjutan ya. Di sini juga tidak akan banyak saya bahas. Tapi kalau untuk memunculkannya, jadi kita klik di atas ini, kemudian kita klik more comment. Nah di sini nanti akan ada namanya developer option, menu developer. Nah nanti developernya kita jadi tampil ya. Ini kita langsung all comment biar nampak seluruhnya. Nah seperti ini. Jadi untuk developer ini juga tapi kalau untuk pekerjaan sehari-hari yang tidak memerlukan untuk pemrograman makros ya, ini ya juga tidak begitu diperlukan seperti itu. Baik. Selanjutnya kita cancel aja ya. Selanjutnya ini Qtools, ini add-in yang udah saya pasang di sini. Mungkin kalau untuk yang baru install juga tidak akan ada seperti ini ya. Ini menu help, ini untuk bantuan ya. Saya kira demikian sedikit pengenalan tentang menu-menu yang ada di ribbonnya. Di sini saya menggunakan Microsoft Office 2019. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.